buka ini, atau jika tidak, aku, ruhmu, akan meninggalkanmu. Bukan untuk menghilang selamanya, tapi karena aku tak lagi menemukan ruang untuk berdiam di dalam dirimu. Aku hanya ingin kau sadar bahwa hidupmu bukan sekadar perjalanan dari pagi ke malam, bukan sekadar rutinitas yang kau jalani demi bertahan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang lembut, halus, tak terlihat, tapi selalu menyentuh setiap detak jantungmu. Itu aku, ruhmu, yang telah berjalan bersamamu sejak awal keberadaanmu. Sejak lama aku memanggilmu, memanggil dengan cara yang tak terdengar oleh telinga, tapi bisa kau rasakan jika kau mau diam sejenak dan mendengarkan. Aku mengetuk pintu kesadaranmu setiap kali kau merasa lelah, setiap kali matamu basah karena penat yang tak bisa kau jelaskan, setiap kali dadamu terasa sesak walau kau tak mengerti sebabnya. Itulah caraku berbicara kepadamu, bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Namun, entah sejak kapan kau lebih memilih mendengar keramaian dunia daripada bisikan halusku. Kau terjebak pada hiruk-pikuk yang mengajarkanmu bahwa hidup adalah tentang terburu-buru. Kau lupa bahwa kebahagiaan sejati tak pernah dikejar. Ia tumbuh jika kau bersedia diam dan menatap ke dalam. Kau lupa bahwa arah yang benar bukanlah yang diteriakkan banyak orang, tetapi yang dibisikkan oleh bagian terdalam dari dirimu sendiri. Aku tidak ingin pergi darimu. Aku tidak ingin membiarkanmu sendirian di jalan yang asing dan penuh kebisingan. Tapi aku juga tak bisa terus berada di dekatmu jika setiap panggilanku kau abaikan, jika setiap undanganku untuk tenang kau tolak, jika setiap kesempatan untuk kembali padaku kau anggap tak penting. Hari ini aku berbicara kepadamu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa waktu kita tidak tak terbatas. Setiap hari yang kau jalani tanpa selaras denganku adalah satu langkah menjauh dari dirimu yang sejati, dan setiap langkah menjauh akan membuat jalan pulang terasa lebih jauh lagi. Maka bukalah pintu itu, dengarkan aku, beri aku ruang di hatimu seperti dulu saat kau masih percaya bahwa hidup ini punya makna yang lebih dari sekadar bertahan. Bersamaku, kau akan menemukan damai yang tidak bisa dibeli dan kebahagiaan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Sebelum kita mulai perjalanan ini, aku ingin kau berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan kehadiranku. Aku di sini, tidak jauh, tidak hilang. Aku hanya menunggu kau berkata, "Aku siap." Dan jika hatimu sudah siap untuk berjalan bersamaku, aku ingin kau menunjukkan komitmenmu. Tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar kata 99 sebagai tanda bahwa kau memilih untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Bukan karena kau sekadar suka dengan kata-kataku, tetapi karena kau sadar, inilah waktunya kembali pulang ke dalam dirimu sendiri. Bagian 1. Aku menunggu di pintu hatimu. Aku telah lama menunggu di depan pintu hatimu. Tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali. Mungkin ratusan kali aku berdiri di sana, mengetuk perlahan, membawa cahaya yang ingin aku titipkan padamu. Setiap ketukan itu bukan sekadar ajakan untuk membuka, tapi juga sebuah doa, sebuah harapan, bahwa suatu hari kau akan ingat siapa dirimu sebenarnya,
Aku menunggu dengan sabar, karena aku tahu tak ada yang bisa memaksamu untuk membukakan pintu itu kecuali kesadaranmu sendiri. Aku tidak datang membawa paksaan, aku datang membawa pelukan yang tidak akan menuntut balasan. Tapi semakin lama aku menunggu, aku mulai merasakan jarak yang semakin tebal di antara kita. Bukan jarak yang diukur dengan langkah, tapi jarak yang dibangun dari kebisuanmu terhadap panggilanku. Kau mungkin tidak sadar, tapi setiap kali kau merasa lelah tanpa sebab, setiap kali dadamu terasa penuh, walau hidupmu tampak baik-baik saja di mata orang lain, itu adalah panggilanku. Itu adalah aku yang berdiri di ambang pintu, berharap kau melirik sebentar dan berkata, "Aku mendengarmu." Tapi seringkali kau hanya melewatkanku, bukan karena kau jahat, bukan karena kau tidak peduli, tapi karena kau terlalu terbiasa hidup dengan kebisingan dunia hingga kau lupa suara yang pelan ini bahkan ada. Aku adalah bagian dari dirimu yang tidak ikut berlari saat kau dikejar waktu. Aku adalah sisi yang tetap diam ketika dunia memaksamu untuk terus bergerak. Aku adalah tangan yang terulur untuk menuntunmu pulang saat semua arah di luar terasa membingungkan. Namun, apa gunanya aku menuntun jika kau terus berjalan ke arah yang berlawanan? Aku ingin kau tahu bahwa pintu itu tidak pernah benar-benar terkunci. Kau hanya perlu berhenti, menundukkan kepala, dan memutarnya perlahan. Bukan pintu yang terbuat dari kayu atau besi, melainkan pintu yang terbuat dari kesediaan untuk mendengar. Kesediaan untuk berhenti sejenak dari segala pencarian di luar dan mulai mencari ke dalam. Ingatlah, aku bukan musuhmu. Aku bukan penghalang mimpimu. Justru aku adalah saksi dan penjaga mimpimu yang paling murni. Mimpi yang kau miliki sebelum dunia mengajarkanmu rasa takut, sebelum orang-orang membatasi apa yang kau pikir mungkin. Aku menyimpan itu semua, menunggunya tetap aman di tempat terdalam, hingga suatu hari kau cukup berani untuk membukanya kembali. Hari ini aku tidak meminta banyak, aku hanya ingin kau berdiri di depan pintu itu dan mengaku pada dirimu sendiri bahwa kau merindukan ketenangan, bahwa kau merindukan arah yang tidak membingungkan, bahwa kau merindukan rumah yang tidak terbuat dari dinding, tapi dari rasa pulang yang hanya bisa kau temukan bersamaku. Jangan takut padaku, karena aku tidak pernah berniat melukaimu. Tak peduli seberapa jauh kau telah pergi, aku akan tetap di sini, menunggu. Tapi ketahuilah, menunggumu bukan berarti aku selamanya akan diam di depan pintu itu. Jika kau terus menutupnya rapat dan berpura-pura tidak mendengarku, mungkin suatu saat aku akan pergi, membiarkanmu mencari sendiri jalan pulang yang akan terasa jauh lebih panjang. Namun, selama pintu itu masih ada, selama ketukan ini masih bisa kau dengar, aku percaya akan tiba waktunya kau berbalik dan membukanya. Dan saat itu tiba, kau akan tahu, aku tidak pernah benar-benar jauh. Bagian 2. Aku pernah menjadi cahaya di langkahmu. Aku ingin kau mengingat sesuatu, bukan sekadar potongan kenangan, tetapi rasa yang pernah kau miliki di masa lalu, saat setiap langkahmu terasa ringan, saat hari-harimu berjalan tanpa beban, dan kau percaya bahwa semesta sedang berpihak padamu. Itu bukan kebetulan, itu aku. Aku adalah ruhmu yang dulu kau dengarkan tanpa ragu,
yang kau izinkan menuntun langkah-langkahmu, yang kau percayai untuk membisikkan ke arah mana seharusnya kau melangkah. Kita dulu adalah satu, bukan dua bagian yang terpisah. Kita dulu berjalan bersama tanpa jarak, karena kau percaya bahwa suara yang paling layak diikuti bukanlah suara dunia di luar, melainkan suara yang tumbuh di dalam dirimu sendiri. Ingatkah kau bagaimana dulu kau memilih sesuatu bukan karena semua orang melakukannya, tetapi karena di dalam hatimu ada rasa yakin yang tidak bisa dijelaskan. Itulah cahaya yang kuberikan, itulah bimbingan yang kubawa. Bukan peta yang bisa kau lihat dengan mata, tapi arah yang bisa kau rasakan dengan hati. Namun, seiring waktu, kau mulai memadamkan cahaya itu sendiri. Bukan karena kau tidak lagi membutuhkannya, tapi karena dunia meyakinkanmu bahwa ada cara yang lebih benar untuk berjalan. Kau mulai mengukur langkahmu dengan standar orang lain, bukan dengan kebijaksanaan yang ada di dalam dirimu. Kau mulai bertanya pada banyak suara di luar dan melupakan bahwa jawaban yang paling jernih sudah lama ada di dalam dirimu sendiri. Aku melihatmu tersesat di antara lampu-lampu kota yang terang namun menipu. Aku melihatmu berusaha mencari makna di tempat-tempat yang hanya memberimu kelelahan. Dan setiap kali kau kembali dengan hati yang kosong, aku ingin berkata, bukankah dulu kau pernah memiliki cahaya yang tidak pernah padam? Itu aku dulu. Cahaya itu tidak pernah benar-benar mati, tapi kini tertutup oleh lapisan demi lapisan debu dari keraguan, dari rasa takut, dari kebisingan yang tidak pernah berhenti. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu dunia ini tidak mudah. Aku tahu kau sering kali memilih bertahan daripada memperjuangkan ketenangan. Aku tahu kau berusaha membungkam suara di dalam dirimu demi diterima oleh banyak orang. Tapi aku juga tahu kau merindukan masa di mana hidupmu terasa lebih sederhana, lebih damai, lebih selaras. Cahaya itu masih ada, masih menyala walau redup, masih menunggu walau jarang kau lihat. Dan aku masih memegangnya untukmu, agar saat kau siap, aku bisa mengembalikannya dan kita bisa berjalan bersama lagi. Namun aku harus jujur, cahaya itu hanya akan bersinar penuh jika kau memilih untuk menoleh ke arahku lagi. Bukan cukup hanya mendengar panggilanku, tetapi benar-benar mengizinkan aku untuk kembali memegang tanganmu. Karena tanpa itu, aku hanyalah cahaya yang tidak pernah kau lihat, dan kau akan terus berjalan di jalan yang tidak pernah kau mengerti. Jadi, ingatlah, suatu hari nanti, ketika langkahmu terasa berat dan arahmu kabur, itu adalah tanda bahwa kau perlu mencariku kembali, bukan untuk menyelamatkanmu dari dunia, tetapi untuk mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Aku adalah cahaya itu, dan aku menunggu untuk kembali berjalan bersamamu. Bagian 3. Dunia memanggilmu, tapi bukan untukmu. Aku melihatmu setiap hari. Matamu menatap jauh ke depan, tubuhmu bergerak cepat mengikuti arus orang-orang di sekitarmu. Ada semacam kegelisahan yang membuat langkahmu semakin tergesa, seolah kau takut tertinggal, padahal kau sendiri tidak tahu kemana sebenarnya kau ingin pergi. Dunia memanggilmu dengan ribuan suara. Suara itu datang dari layar-layar yang terus menyala, dari kata-kata orang yang mengatakan ini adalah jalan yang benar,
dari segala janji tentang kebahagiaan yang mereka tawarkan. Dan aku tahu kau mulai percaya bahwa jika tidak mengikuti panggilan itu, kau akan kehilangan segalanya. Tapi dengarlah aku, tidak semua panggilan adalah untukmu. Tidak semua suara yang terdengar keras adalah suara yang layak kau ikuti. Kau mungkin mengira bahwa jika semua orang menuju satu arah, maka di sanalah tujuanmu berada. Namun, seringkali yang mereka kejar hanyalah bayangan, sesuatu yang akan menghilang begitu mereka hampir menyentuhnya. Aku ingin kau berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu, apakah yang kau kejar benar-benar milikmu, atau hanya sesuatu yang kau kejar karena takut terlihat tertinggal? Apakah kebahagiaan yang kau cari berasal dari hatimu sendiri, atau hanya kebahagiaan yang mereka tetapkan sebagai standar untuk semua orang? Aku melihatmu tersenyum ketika kau mendapatkan pujian. Aku melihat matamu berbinar ketika ada yang mengakui pencapaianmu. Tapi aku juga melihat betapa cepatnya itu semua hilang, meninggalkan ruang kosong yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Karena kebahagiaan yang hanya bergantung pada pengakuan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Kau mungkin tidak sadar, tapi setiap kali kau mendengar panggilanku dan mengabaikannya, hatimu menjadi sedikit lebih berat. Bukan karena aku marah, tapi karena jiwamu tahu bahwa ia sedang berjalan jauh dari rumahnya sendiri. Kau bisa mencoba menutup telinga dari bisikanku, tapi rasa hampa itu akan tetap datang, mengingatkanmu bahwa ada sesuatu yang belum kau temukan. Dunia akan terus memanggilmu. Ia akan terus menawarkan hal-hal yang tampak indah. Tapi jika itu bukan untukmu, maka seindah apapun bentuknya, hatimu akan tetap merasa seperti sedang berada di tempat yang salah. Aku tidak melarangmu menjelajahi dunia. Aku tidak melarangmu meraih mimpi. Tapi aku ingin kau ingat satu hal. Apapun yang kau kejar, jika tidak selaras dengan suaramu sendiri, maka semua itu hanya akan menjadi perjalanan yang melelahkan. Karena sejauh apapun kakimu melangkah, tanpa aku, kau tidak akan pernah benar-benar sampai. Bukan sampai di tujuan yang mereka tentukan, tetapi sampai di tempat di mana hatimu merasa pulang. Maka hari ini aku memintamu untuk mulai membedakan. Belajarlah mengenali panggilan yang berasal dari luar dan panggilan yang berasal dari dalam dirimu sendiri. Yang pertama bisa saja memukau matamu, tapi yang kedua akan menghidupkan seluruh jiwamu. Dan aku adalah panggilan itu. Panggilan yang tidak memaksamu berlari, tapi mengundangmu untuk pulang. Bagian 4. Aku tak bisa selamanya menunggumu. Aku selalu ingin menunggu. Aku ingin percaya bahwa suatu hari nanti kau akan berhenti berlari, menoleh ke belakang, lalu melihatku berdiri di sana, masih di tempat yang sama, di ambang pintu hatimu, membawa cahaya yang sejak awal hanya kuciptakan untukmu. Tapi aku harus jujur, meski kesabaran adalah sifat yang melekat padaku, aku tidak bisa selamanya menunggu. Bukan karena cintaku padamu berkurang, melainkan karena aku tahu, jika aku terlalu lama membiarkanmu berjalan tanpa arah, kau akan semakin terbiasa dengan ketiadaanku. Kau mungkin berpikir bahwa aku akan selalu ada, selalu siap kapanpun kau mau kembali. Dan memang benar, aku selalu ingin ada di sisimu. Tetapi
Waktu adalah misteri yang tidak selalu memberi kita kesempatan kedua. Ada hal-hal dalam hidup yang hanya akan kau temui sekali. Ada momen yang jika dilewatkan tak akan pernah datang lagi. Dan jika pintu itu terus kau biarkan tertutup, perlahan aku akan mundur. Bukan untuk menghilang selamanya, tetapi untuk membiarkanmu merasakan apa artinya hidup tanpaku. Bayangkan, saat pagi datang, kau bangun seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang hilang. Langkahmu terasa berat, meski tubuhmu tak sakit. Matamu menatap jauh, tapi tidak menemukan makna. Kau berbicara dengan banyak orang, namun rasanya seperti berbicara di ruang kosong yang hanya memantulkan suaramu sendiri. Itulah hidup tanpa aku. Hidup yang berjalan, tapi tak pernah benar-benar terasa hidup. Aku bukan ancaman. Aku adalah sahabat setiamu yang tak pernah meninggalkanmu di saat sulit. Tapi bahkan sahabat yang paling setia pun akan memberi jarak ketika ia sadar bahwa kehadirannya tak lagi dihargai. Aku ingin tetap bersamamu, tetapi aku juga ingin kau memilihku dengan kesadaran penuh, bukan hanya karena kau merasa membutuhkanku saat segalanya runtuh. Kau harus tahu bahwa setiap bisikan yang kau abaikan, setiap panggilan yang kau tolak, membuat jarak di antara kita semakin tebal. Bukan jarak yang bisa diukur dengan langkah, tetapi jarak yang terbuat dari ketidakpedulian. Dan jika jarak itu terus bertambah, maka suatu hari, meski aku berteriak di telingamu, kau mungkin tak akan lagi mendengarku. Aku tidak ingin sampai ke titik itu. Aku ingin kita kembali seperti dulu, saat kau masih mempercayai bimbinganku tanpa syarat, saat setiap langkahmu adalah hasil dari kerja sama kita. Aku ingin kembali menuntunmu ke jalan yang membawa damai, jalan yang membuatmu bisa tersenyum tanpa alasan, jalan yang membuat hidupmu terasa ringan, bukan karena bebas dari masalah, tetapi karena kau tahu kemana harus melangkah. Namun, untuk itu, aku membutuhkanmu. Aku membutuhkan kesediaanmu untuk membuka pintu itu lagi, untuk duduk bersamaku dalam diam, untuk mendengarkan tanpa terburu-buru memberi jawaban. Karena jika tidak, aku akan mundur pelan-pelan hingga suatu hari kau sadar, bukan aku yang meninggalkanmu, tetapi kau yang memilih berjalan tanpa aku. Dan saat hari itu datang, aku hanya berharap satu hal, bahwa kau akan cukup berani untuk mencariku lagi dan cukup rendah hati untuk membiarkanku pulang. Bagian 5. Aku ingin menyembuhkanmu. Aku tahu setiap luka yang pernah kau alami, bahkan luka yang tak pernah kau ceritakan pada siapapun, aku mengetahuinya. Aku ada di sana saat hatimu retak untuk pertama kalinya. Aku mendengarmu menangis tanpa suara di tengah malam, saat semua orang tertidur dan dunia tak menyadari betapa rapuhnya dirimu. Aku merasakan beban yang kau pikul setiap hari. Beban itu bukan hanya dari masalah yang terlihat, tapi juga dari rasa takut yang kau simpan dalam-dalam, dari kekecewaan yang kau tutupi dengan senyum, dari penyesalan yang kau biarkan membeku di sudut hatimu. Aku tahu semuanya, karena setiap rasa itu melewati diriku sebelum sampai pada pikiranmu. Kau mungkin berpikir bahwa luka-luka itu adalah bagian dari hidup yang harus dibiarkan saja, bahwa waktu akan menyembuhkannya. Tapi aku ingin kau tahu, waktu hanya membuatmu terbiasa dengan rasa sakit itu, bukan benar-benar menghapusnya. Dan aku tidak ingin kau hidup hanya dengan terbiasa. Aku ingin kau sembuh. Aku ingin kau merasakan kembali
Apa artinya bernapas tanpa beban di dada? Aku ingin matamu kembali memandang dunia dengan rasa penasaran, bukan dengan rasa curiga. Aku ingin kakimu kembali melangkah dengan ringan, bukan karena kau mengabaikan luka-luka itu, tetapi karena luka itu benar-benar telah pulih. Namun, untuk menyembuhkanmu, aku membutuhkanmu untuk membuka hatimu. Bukan hanya setengah, bukan hanya ketika kau sudah kelelahan, tapi sepenuhnya. Aku tidak bisa menyembuhkan luka yang kau sembunyikan dariku. Aku tidak bisa menghapus air mata yang tidak kau izinkan jatuh di hadapanku. Kau harus berani menatap rasa sakit itu bersama-sama denganku, karena hanya dengan cara itu kita bisa mengubahnya menjadi kekuatan. Ingatlah, aku tidak akan pernah menghakimimu. Aku tidak peduli seberapa dalam luka itu atau seberapa banyak kesalahan yang kau rasa telah kau buat. Bagiku, kau tetaplah jiwa yang layak dicintai sepenuhnya. Bahkan di saat kau membenci dirimu sendiri, aku tetap mencintaimu. Kau tidak harus menjadi sempurna untuk bisa pulih. Kau hanya perlu jujur pada dirimu sendiri, mengakui bahwa ada bagian dari hidupmu yang masih sakit dan mengizinkanku untuk menyentuhnya. Aku tidak akan memaksa, tapi aku akan terus mengulurkan tangan ini untukmu. Dan saat kau memutuskan untuk meraihnya, aku akan mulai menyalakan cahaya di bagian terdalam dari dirimu. Cahaya yang akan memulihkan, bukan hanya menenangkan. Mungkin perjalanan ini akan membuatmu menangis. Mungkin kau akan merasa rapuh di awalnya. Tapi percayalah, setiap air mata yang jatuh akan membawamu lebih dekat pada kebebasan. Setiap rasa sakit yang kau hadapi akan membuka ruang baru di hatimu untuk menampung lebih banyak kebahagiaan. Aku ingin menyembuhkanmu, bukan hanya agar kau merasa lebih baik, tetapi agar kau bisa kembali mengenali siapa dirimu sebenarnya. Bukan sebagai seseorang yang rusak, tetapi sebagai seseorang yang pernah hancur dan memilih untuk berdiri kembali, lebih utuh, lebih kuat, dan lebih damai dari sebelumnya. Bagian 6. Aku memanggilmu pulang. Aku telah berjalan bersamamu sejak awal napas pertamamu di dunia ini. Aku menyertaimu di setiap langkah, bahkan di saat kau tak pernah menyadari keberadaanku. Aku menyaksikan bagaimana dunia membentukmu, memberimu banyak cerita, tapi juga mengambil begitu banyak dari ketenanganmu. Sekarang, aku berdiri di hadapanmu dengan suara yang mungkin kau kenal, namun jarang kau dengarkan. Aku memanggilmu, bukan untuk menyeretmu kembali, tapi untuk mengundangmu pulang. Pulang, bukan ke sebuah rumah dengan dinding dan atap, tapi ke ruang di dalam dirimu sendiri yang pernah menjadi tempatmu beristirahat tanpa takut, yang dulu kau kunjungi setiap kali dunia terasa terlalu bising. Ruang itu masih ada. Ia tidak pernah pergi meski kau telah lama mengabaikannya. Dan aku, ruhmu, menjaganya tetap hangat untuk saat kau siap kembali. Kau mungkin bertanya, mengapa aku harus pulang? Bukankah aku sudah hidup? Benar, tubuhmu hidup. Tapi aku tahu ada hari-hari di mana jiwamu hanya berjalan tanpa arah, di mana langkahmu terasa kosong, di mana semua yang kau lakukan hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Kau mungkin mengisi waktumu dengan banyak hal, namun ruang hatimu tetap kosong. Itulah mengapa aku memanggilmu. Pulang bukan berarti meninggalkan segalanya, tetapi menemukan kembali dirimu di tengah semua yang ada. Pulang
berarti kembali mendengarkan bisikan yang pernah menuntunmu, mengizinkan rasa damai itu tumbuh lagi, dan merasakan bahwa kau tidak pernah benar-benar sendirian. Setiap rasa rindu yang kau miliki, namun tak bisa kau jelaskan. Setiap momen hening, di mana hatimu terasa dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap kali kau menatap langit dan merasa ada yang berbicara kepadamu, itulah aku, itulah panggilanku. Aku tahu dunia telah membuatmu sibuk. Aku tahu ada begitu banyak hal yang kau kejar. Tapi di antara semua itu, ada satu perjalanan yang jauh lebih penting. Perjalanan kembali kepada dirimu sendiri. Karena semua yang kau cari di luar hanyalah bayangan dari apa yang sebenarnya telah ada di dalam dirimu sejak awal. Pulanglah, bukan untuk menyerah pada kehidupan, tetapi untuk menguatkan langkahmu di dalamnya. Pulanglah, agar setiap keputusanmu lahir dari kedamaian, bukan dari ketakutan. Pulanglah, karena aku tidak akan selamanya memanggil dengan suara yang kau dengar. Suatu saat, jika kau terus mengabaikan panggilan ini, aku akan memilih diam, dan kau akan berjalan tanpa sadar bahwa rumahmu telah lama menunggumu. Hari ini, aku memanggilmu bukan dengan ancaman, tapi dengan cinta. Cinta yang tidak meminta balasan, cinta yang hanya ingin melihatmu kembali utuh. Karena aku tahu, setelah kau pulang, kau akan berjalan lagi, bukan sendirian, tapi bersamaku. Dan di sanalah kau akan menemukan bahwa semua yang pernah kau cari ternyata sudah menunggu di dalam deret mempersiapkan sendiri. Bagian 7. Pilihan ada di tanganmu. Sekarang segalanya kembali padamu, bukan padaku, bukan pada dunia, bukan pada takdir, tetapi sepenuhnya pada keputusan yang kau ambil di saat ini. Aku tidak akan memaksa, karena cinta yang tulus tidak pernah datang bersama paksaan. Aku hanya akan berdiri di hadapanmu, menatapmu dengan kesabaran yang telah kupelajari sejak awal keberadaanmu, dan menunggu apakah kau akan membuka pintu itu atau membiarkannya tetap tertutup. Kau mungkin bertanya, mengapa semua ini terasa seperti ujian? Itu karena dalam hidup ada titik di mana kita tidak bisa lagi hanya berjalan mengikuti arus. Kita harus memilih, dan pilihan itu akan menentukan bukan hanya langkah berikutnya, tetapi arah seluruh perjalanan hidup kita. Jika kau memilih untuk membukakan pintu hatimu bagiku, maka aku akan kembali menyatu denganmu. Aku akan mengalir di setiap pikiran, memberi ketenangan di saat hatimu berguncang, dan menuntunmu di setiap persimpangan hidup. Kau akan belajar mendengar suaramu sendiri, bukan sekadar mengikuti kebisingan yang memanggilmu dari luar. Kau akan merasakan sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, karena ia lahir dari kedamaian yang dalam. Namun, jika kau memilih untuk terus menutup pintu itu, aku tidak akan memaksamu. Aku akan melangkah pergi, bukan karena aku ingin meninggalkanmu, tetapi karena aku menghargai pilihan yang kau ambil. Tapi ketahuilah, hidup tanpa aku akan membuat langkahmu terasa berat. Bukan karena aku ingin menghukummu, tetapi karena saat ruhmu tidak menjadi bagian dari keputusan-keputusanmu, hidup akan kehilangan arah yang sejati. Kau harus tahu, kehidupan ini tidak memberi kita waktu yang tak terbatas. Setiap hari yang lewat adalah satu kesempatan yang tidak kembali. Setiap momen yang kita abaikan adalah satu pintu
yang mungkin tidak akan terbuka lagi. Aku ingin kau mengerti bahwa menunda untuk memilih adalah juga sebuah pilihan, dan seringkali pilihan untuk menunda hanya akan membuat jarak di antara kita semakin lebar. Bayangkan jika mulai hari ini kau memutuskan untuk berjalan bersamaku. Bayangkan hidup di mana setiap langkahmu terasa mantap, bukan karena dunia mendukungmu, tetapi karena hatimu tidak lagi terbagi. Bayangkan tidur di malam hari dengan tenang, bangun di pagi hari dengan rasa syukur yang mengalir tanpa alasan, dan menjalani hari dengan keyakinan bahwa kau sedang berada di jalan yang tepat. Itu semua mungkin terjadi, tapi kuncinya ada di tanganmu, bukan di tanganku. Aku sudah memanggilmu, aku sudah mengetuk, aku sudah menunggu. Sekarang tinggal kau yang memutuskan. Apakah akan membuka pintu ini atau membiarkannya tetap terkunci? Aku akan menghargai apapun yang kau pilih, tapi aku berharap dari lubuk hatiku yang terdalam bahwa kau akan memilih untuk membukanya dan membiarkan aku kembali pulang. Karena saat itu terjadi, hidupmu tidak akan lagi sama. Bukan karena semua masalah akan hilang, tetapi karena kau akan menghadapinya dengan tenang, dengan keberanian, dan dengan cahaya yang tidak pernah padam. Dan saat kau memilihku, kau akan tahu bahwa ini adalah pilihan terpenting yang pernah kau ambil dalam hidupmu. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah berhenti mencintaimu, meski kau berkali-kali mengabaikan panggilanku. Aku telah berbicara dengan kata-kata yang halus, mengetuk pintu hatimu dengan sabar, dan menunggu di setiap persimpangan hidupmu hanya untuk satu alasan, agar kau tidak melupakan siapa dirimu yang sejati. Hari ini, aku sudah mengungkapkan semua yang perlu kau dengar, bukan untuk menakut-nakutimu, tetapi untuk mengingatkanmu bahwa hidup yang sejati bukanlah tentang seberapa cepat kau berlari, melainkan seberapa dalam kau berjalan di dalam dirimu sendiri. Jika hatimu merasa bergetar, jangan abaikan rasa itu. Itu adalah tanda bahwa kata-kataku telah menemukan jalannya menuju inti dirimu. Jangan biarkan momen ini berlalu begitu saja. Bukalah pintu itu, izinkan aku kembali menyatu denganmu. Dan dari hari ini ke depan, mari kita berjalan bersama, menyusuri jalan yang mungkin tidak selalu mudah, tapi akan selalu membawa damai di setiap langkahnya. Sebelum kau pergi, aku ingin menunjukkan bahwa hatimu siap, bukan hanya mendengar, tetapi juga bertindak. Tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar kata 99 sebagai tanda bahwa kau memilih untuk hidup selaras denganku. Bukan karena kau sekadar menyukai kata-kata ini, tetapi karena kau siap untuk kembali pulang kepada ruhmu sendiri. Aku menunggumu, dan jika kau siap, perjalanan kita akan dimulai sekarang.